Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di video penjelasan hasil praktikum komunikasi data dan jaringan komputer. Di video ini, kami akan membahas hasil analisis jaringan pada dua aplikasi desain yang berbasis web, yaitu Canva dan juga Figma menggunakan Wireshark. Tujuan kita adalah melihat bagaimana kedua aplikasi ini menggunakan internet dan mana yang lebih stabil di Wi-Fi maupun hotspot. Canva dan Figma berjalan sepenuhnya lewat internet. Jadi, setiap kita membuka file, geser objek, upload gambar, ataupun kerja bareng, ada data yang keluar masuk ke server. Dengan Wireshark, kita bisa menangkap paket-paket itu dan dapat melihat protokol yang dipakai, berapa besar bandwidth yang digunakan, apakah ada error atau tidak, serta bagaimana performa aplikasi di Wi-Fi dan hotspot. Dan dari sini kita bisa membandingkan mana yang lebih cepat dan mana yang lebih stabil. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nadiana Mufidah. Saya Nabila Syahna Sesarani. Dan saya Yohanes Putra Pradana Muadae. Langsung saja ke inti dari hasil praktikum yang telah kami lakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari capture menggunakan Wireshark yang sudah kami lakukan sebelumnya. Ini merupakan hasil capture dari aplikasi Canva menggunakan Wi-Fi. Untuk melakukan analisanya, kita bisa mengambil dari protokol yang digunakan oleh Canva. Kita bisa melihat dari protokol hierarkinya. Nah, dari sisi penggunaan bandwidth Canva sendiri, itu komunikasinya berfokus pada transfer data, aset, dan juga sinkronisasi yang dapat kita lihat dari TLS-nya adalah yang paling signifikan, yakni di 51,6%. Nah, kemudian dari hasil analisis conversation-nya sendiri, itu menunjukkan bahwa sebagian besar dari pertukaran data Canva itu berlangsung lewat koneksi port HTTPS pada port 443 yang dengan terlihat adanya perbedaan yang mencolok antara jumlah data yang diterima dan yang dikirim, di mana bytes dari server B ke A itu jauh lebih besar dibandingkan data yang dikirim oleh klien, yakni dari server A ke B. Kemudian dari hasil analisis grafik Canva sendiri itu menunjukkan bahwa pola throughput dengan lonjakan yang jelas mencapai 1,25 package yang terjadi pada pertengahan sesi, yang namun terlihat juga adanya blok TCP error yang berwarna orange ini yang mengindikasi adanya masalah atau kendala dalam sesi koneksi yang menjadi hambatan performa bagi Canva untuk dalam meningkatkan response times. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis dari capture Figma. Ini adalah capture Figma yang kami ambil dari penggunaan Wi-Fi. Kita juga dapat melihat analisisnya dari protokol hierarki. Figma sendiri itu menggunakan bandwidth yaitu QUIC yang menjadi protokol paling dominan dengan 62,6% bandwidth yang digunakan. Kemudian dari hasil analisis conversation-nya Figma, dari analisis conversation-nya itu dikonfirmasi bahwa komunikasi utama yang digunakan juga melalui port 443. Dan pada Figma juga terjadi keseimbangan transfer data yang jelas antar klien.
Kemudian selanjutnya dari analisis grafik pada Figma sendiri, itu menunjukkan bahwa throughput-nya itu bergerak naik dan turun dengan pola yang cukup tidak stabil. Dan selain itu, terdapat TCP error yang pada awal sesi itu sebelum detik ke-75. Nah, meskipun sebagian besar dari Figma ini menggunakan Quick, namun error ini menunjukkan adanya transmisi atau connection reset pada koneksi TCP yang masih digunakan sehingga dapat menimbulkan sedikit delay pada awal penggunaannya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat hasil capture dan analisis Canva menggunakan mobile atau hotspot. Dari hasil analisis protokol hierarki Canva menggunakan hotspot, itu Canva menunjukkan penggunaan protokol HTTP kan itu di angka 85% dari total bandwidth. Nah, pada protokol Quick-nya juga ini menjelaskan bahwa 4,2% juga Canva mencoba memanfaatkan protokol berbasis UDP untuk meningkatkan komunikasi yang memerlukan kecepatan di jaringan hotspot. Kemudian pada grafik Canva sendiri itu menunjukkan pola throughput yang sangat eksplosif atau sporadis yang ditandai dengan lonjakan data yang tajam, yakni mencapai 30 kilobytes di sekitar detik ke-40 pada saat menjalankan aplikasi ini. Nah, lonjakan ini itu tidak disertai dengan TCP errors yang signifikan, yang menunjukkan bahwa transfer data yang berukuran besar berhasil dilakukan di Canva tanpa masalah kendala TCP yang parah. Nah, selanjutnya kita akan melihat capture Figma menggunakan hotspot. Ini adalah hasil capture Figma menggunakan hotspot pada protokol hierarki. Itu Figma menggunakan hotspot itu tetap menggunakan protokol Quick dengan persentase di 49,9%, dan namun pada kontribusi HTTP Figma sendiri itu meningkat juga menjadi 41,1%, yang menunjukkan bahwa jaringan mobile di dalam penggunaan Figma itu kurang stabil. Kemudian pada grafik Figma di penggunaan hotspot atau mobile itu menunjukkan aktivitas yang sangat tidak stabil, di mana dengan lonjakan paket yang lebih besar dari 2 package yang muncul sesaat lalu kemudian turun, itu menyebabkan ketidakstabilan, dan juga jumlah TCP error ini menandakan bahwa Figma itu tetap menjaga koneksi yang cukup stabil meskipun berjalan di jaringan hotspot yang berubah-ubah. Nah, selanjutnya untuk perbedaannya itu mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi baik, mengenai perbandingan dari Canva dengan Figma ini adalah dari dua kondisi jaringan, kami dapat menyimpulkan bahwa Figma lebih cepat dan stabil baik di Wi-Fi maupun hotspot karena QUIC atau Quick UDP Internet Connection mendukung komunikasi real time. Canva lebih sensitif di jaringan Wi-Fi karena harus download aset besar dan bergantung pada TCP. Tapi di hotspot, Canva justru lebih stabil dan errornya lebih sedikit. Secara keseluruhan, Figma paling responsif, sedangkan Canva butuh jaringan yang stabil agar optimal. Untuk rekomendasi dari kami, agar penggunaan Canva dan Figma lebih maksimal, pakai Wi-Fi 5 GHz atau LAN untuk kerja berat. Kalau pakai hotspot, usahakan jaringan 4G atau 5G yang kuat. Kompres gambar dulu sebelum upload, tutup aplikasi lain yang memakai internet, dan gunakan format gambar yang lebih ringan seperti WebP, AVIF, atau SVG.
Jadi dapat disimpulkan Figma lebih unggul dalam kecepatan dan stabilitas di berbagai kondisi jaringan karena menggunakan protokol QUIC. Sedangkan Canva bekerja baik, tetapi lebih bergantung pada koneksi yang stabil. Dari praktikum ini kita dapat melihat bagaimana perbedaan protokol sangat mempengaruhi performa aplikasi berbasis web. Sekian, terima kasih sudah menonton penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.